Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Lydia Madang, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika atmosfer. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, atmosfer itu terlihat seperti bawang yang berlapis-lapis. Lapisan tersebut berperan untuk melindungi bumi dari benda langit atau reaksi lainnya. Nah, teman-teman, atmosfer tersusun atas beberapa unsur, yaitu gas, air, dan debu. Unsur utama yang terkandung dalam atmosfer adalah nitrogen dan oksigen. Selebihnya terdapat unsur argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Berikut unsur-unsur cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Perbedaan cuaca pada tempat yang satu dan lainnya dipengaruhi oleh temperatur udara, tekanan udara, angin, awan, kelembaban udara, dan curah hujan. Atmosfer bumi terdiri dari lapisan-lapisan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi dan merupakan tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Tinggi troposfer berbeda-beda. Tinggi rata-rata lapisan troposfer dari bumi adalah 12 km. Tapi di khatulistiwa ketinggiannya dapat mencapai 16-18 km. Sedangkan di daerah kutub hanya 8 km. Pada troposfer berlaku hukum kardiotermis. Apa itu kardiotermis? Kardiotermis adalah setiap ketinggiannya naik 100 meter dari permukaan bumi, maka suhunya akan menurun sekitar 0,06 derajat Celcius. Lapisan paling atas dari troposfer namanya tropause dan berjarak 8-12 km di atas permukaan bumi. Tropopause ini membatasi troposfer dengan lapisan di atasnya, yaitu stratosfer. Berikut ciri-ciri troposfer. Lapisan atmosfer bumi yang berada di ketinggian paling rendah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lapisan yang bersentuhan langsung dengan permukaan bumi. Yang kedua, memiliki ketebalan sekitar 12 km dari permukaan tanah. Yang ketiga, merupakan lapisan paling tipis di antara lapisan atmosfer lainnya. Yang keempat, memiliki ketinggian yang berbeda di setiap tempatnya. Yang kedua, stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan yang melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet atau UV. Karena stratosfer merupakan tempat bernaungnya lapisan ozon atau O3 yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Adanya lapisan ozon yang menyerap sinar matahari ini membuat seiring bertambahnya ketinggian, semakin tinggi juga suhunya. Lapisan stratosfer tingginya sekitar 12-50 km dari bumi dan suhunya mencapai sekitar 55 derajat Celcius. Akibat adanya kenaikan panas yang cukup drastis pada lapisan ini. Lapisan paling atasnya bernama stratopause yang membatasi stratosfer dengan lapisan di atasnya. Yang berikut ciri-ciri stratosfer. Lapisan stratosfer bumi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lapisan terendah kedua setelah troposfer. Yang kedua, berada di ketinggian sekitar 12-60 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga, memiliki sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, dan debu. Yang keempat, semakin bertambah ketinggian, semakin meningkat juga suhunya. Yang kelima, terdapat lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet. Yang keenam, tempat stratifikasi suhu. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteoroid. Jadi kita terlindungi dari ancaman benda angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Suhu di mesosfer dapat mencapai
min 83 derajat Celcius. Karena pada mesosfer berlaku hukum Kardec termis juga. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-80 km dari bumi dan puncaknya bernama mesopause. Berikut ciri-ciri mesosfer. Ciri-ciri lapisan mesosfer diantaranya yang pertama berada di ketinggian sekitar 60-80 km. Yang kedua, meteor yang mencapai mesosfer akan hancur terbakar dan menjadi pecahan-pecahan kecil yang disebut meteorit. Yang ketiga, terdapat lapisan mesopause atau lapisan yang menjadi pembatas antara mesosfer dengan termosfer. Yang keempat, mengalami penurunan suhu saat bertambah ketinggiannya. Yang kelima, penurunan suhu menyebabkan pergeseran objek dari luar angkasa sehingga meteor dapat terbakar. Yang keempat, termosfer atau ionosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan tempat terjadinya proses ionisasi, di mana ion positif dan elektron bebas bermuatan negatif terbentuk. Oleh karena itu, lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan termosfer jaraknya sangat jauh dari permukaan bumi, yaitu sekitar 80-400 km dari permukaan bumi. Nah, teman-teman, lapisan termosfer atau ionosfer inilah tempat terbentuknya aurora yang tadi sempat kita bahas di awal. Proses ionisasi yang terjadi menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah elektron yang menghasilkan cahaya berwarna-warni di angkasa. Nah, cahaya aurora hanya dapat dilihat dari tempat di bumi yang medan magnetnya kuat, yaitu di kutub utara dan kutub selatan. Semakin kuat magnet bumi, semakin jelas aurora terlihat. Begitu pula sebaliknya. Itulah kenapa kita tidak bisa melihat aurora di Indonesia, karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa di mana medan magnetnya tidak cukup kuat. Selain menghasilkan aurora, partikel ion yang terbentuk oleh radiasi matahari tersebut juga berfungsi sebagai pemantul gelombang suara dan cahaya dari bumi dalam bentuk gelombang radio. Berikut ciri-ciri termosfer. Termosfer sebagai lapisan yang jauh dari bumi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat di ketinggian sekitar 500-1000 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, sering disebut sebagai lapisan panas atau hot layer. Yang ketiga, suhu udara pada bagian paling atas lapisan termosfer bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Yang keempat, terdapat lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai memantulkan gelombang radio yang bermanfaat bagi satelit dan komunikasi. Yang kelima, mengandung massa udara yang rendah dengan temperatur tinggi sehingga tidak mampu menghantarkan panas ke benda-benda seperti satelit dan astronot. Yang keenam, memiliki udara yang sangat tipis. Yang ketujuh, gas yang bisa ditemukan adalah atom oksigen, atom nitrogen, dan helium. Yang kelima, eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan paling luar dan paling atas dari atmosfer. Lapisan eksosfer berada pada di atas 400 km dari permukaan bumi. Jaraknya yang jauh dari bumi menyebabkan pengaruh gaya gravitasi bumi di eksosfer sangat kecil. Eksosfer merupakan lapisan antara bumi dengan angkasa luar. Berikut ciri-ciri eksosfer. Lapisan eksosfer bumi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berada di ketinggian di atas 400 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, merupakan lapisan atmosfer paling luar sehingga pengaruh gaya gravitasi sangat kecil. Yang ketiga, memiliki kandungan gas atmosfer sangat rendah. Yang keempat, memiliki suhu yang sangat rendah atau sangat dingin hingga mencapai negatif 57 derajat Celcius. Yang kelima, merupakan lapisan atmosfer yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Berikut unsur-unsur cuaca dan iklim meliputi suhu, tekanan udara, angin, kelembapan, dan curah hujan. Unsur-unsur ini memengaruhi kondisi cuaca dan iklim di suatu daerah dalam waktu tertentu.
Unsur-unsur cuaca dan iklim, suhu derajat panas udara yang diukur dengan termometer. Suhu udara dipengaruhi oleh radiasi panas matahari. Yang kedua, tekanan udara. Gaya berat yang disebabkan oleh udara pada suatu luas tertentu diukur dengan barometer. Yang ketiga, angin. Pergerakan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan udara. Yang keempat, kelembapan udara. Jumlah air yang ada di udara, kelembapan memengaruhi pengendapan air di udara dan dapat muncul dalam bentuk awan, kabut, embun, dan hujan. Yang kelima, curah hujan. Jumlah atau intensitas air hujan yang jatuh pada suatu lokasi tertentu pada waktu tertentu. Nah, cuaca dan iklim bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, komunikasi, penerbangan, pelayaran, perdagangan, aspek kelautan, aspek transportasi, dan aspek wisata. Nah, teman-teman, bagaimana proses siklus air di bumi? Siklus air yang ada di bumi ini memiliki beberapa tahapan yang mana setiap tahapannya tidak boleh terlewat. Jika hal tersebut terjadi, maka air tidak dapat terbentuk dan kembali lagi ke bumi. Nah, berikut adalah proses sirkulasi air. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini, terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Yang ketiga, air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret, mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun, sehingga udara tidak dapat menungkung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair atau hujan, tetapi dapat juga berupa padat, misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. Nah, dinamika atmosfer atau perubahan iklim berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk pertanian, kesehatan, dan transportasi. Dampak pada pertanian, yang pertama penurunan produksi, pertanian gagal panen atau puso, pergeseran musim, kesulitan menentukan masa tanah dan masa panen pertumbuhan organisme, pengganggu tanaman, kerusakan tanaman akibat banjir dan kekeringan, pengasaman tanah akibat hujan asam, pengasaman laut yang mengancam ekosistem laut. Sedangkan dampak pada kesehatan, penurunan daya tahan tubuh, lebih mudah terserang penyakit, kerusakan kesehatan akibat suhu yang sangat dingin, kerusakan kesehatan akibat panas yang ekstrim. Dan dampak pada transportasi dan kehidupan lainnya yaitu banjir yang merusak rumah dan kehidupan kalangan air yang berpengaruh pada panen tanaman pangan, meningkatnya permukaan laut, memicu badai destruktif, mencairnya glaser, mengancam keamanan air di masa depan, perubahan iklim meningkat, faktor-faktor yang menyebabkan atau menempatkan manusia dalam kemiskinan. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.